Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Langsung saja ke materi ya. Pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang kepastian datangnya hari kiamat ya. Jadi hari kiamat itu datangnya pasti ya. Pasti siapapun yang hidup pada masa itu ya secara otomatis akan mengalami atau melihat yang namanya hari kiamat. Di mana intinya hari kiamat itu langit akan diruntuhkan ya. Kemudian laut ya akan ditumpahkan dan seluruh infrastruktur ya yang ada di bumi itu akan dihancurkan. Nah, sebelum kiamat itu terjadi, maka akan terjadi huru-hara besar ya, anak-anakku sekalian ya. Huru-hara besar itu berupa apa? Jadi ketika mau terjadi kiamat itu nanti akan terjadi kerusuhan karena sebelumnya akan terjadi panas yang panjang atau kemarau panjang di mana di situ manusia akan kekurangan bahan makanan sehingga mereka akan berebut dan kemudian apapun akan dilakukan ya. Dan sebelumnya akan terjadi infrastruktur dan seluruh sistem yang ada di bumi baik internet dan peralatan canggih yang lainnya akan hancur ya. Sehingga pada waktu itu manusia mengalami kesulitan kemudian berebut makanan ya. Sehingga terjadi peperangan. Namun peperangan yang dilakukan pada waktu itu akan kembali sebagaimana zaman batu ya. Zaman batu artinya kembali ke peralatan tradisional. Ada yang memakai kampak, memakai panah, memakai sangkur, memakai pisau belati, pedang ya. Kemudian peralatan yang lainnya yang memang sangat tradisional dan kembali kepada masa zaman ya. Zaman nenek moyang ya seperti itu ya, artinya belum ada peralatan canggih apapun ya. Jadi sekarang ini dunia itu sudah canggih ya, bahkan peralatan sampai kepada hal-hal yang bersifat nuklir ya, bom nuklir, senjata modern dan lain sebagainya ya. Kalau Amerika dulu ada, Amerika ketika rame-ramenya perang Amerika dan Irak itu ya, ada rudal Scud ya dan Patriot, nah itu, dan bahkan sekarang sudah didominasi peralatan canggih lainnya. Baik, selamat datang bagi yang baru saja masuk ya, langsung ikuti materinya. Selamat disimak ya, selamat menyimak ya. Jangan setelah masuk kemudian mic di nonaktifkan, kamera dinonaktifkan, kemudian kalian pergi ya, jangan sampai seperti itu karena akan saya pantau di sini ya. Baik. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a ya. Sesungguhnya kiamat itu akan datang, aku akan merahasiakan waktunya agar supaya tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Anak-anakku ya, kiamat tidak satupun orang yang tahu. Bahkan Rasulullah juga tidak menyampaikan kapan kiamat itu datang, hanya memberikan tanda-tandanya. Tapi pasnya hari tanggalnya tidak disampaikan. Ya. Wa itu minal ilmi illa qalila. Bahkan terkait hal-hal yang berkenaan dengan ya, dengan apapun ya, puncaknya hal-hal yang berkenaan dengan ruh manusia, umur manusia dan lain sebagainya. Ya. Terutama ketika ditanya tentang ruh, maka qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum min ilmi illa qalila. Itu menunjukkan bahwasanya ilmu manusia itu sebenarnya cuma sedikit saja ya. Bahkan terhadap hal-hal tertentu Allah tidak memberikan manusia tidak diberikan pengetahuan termasuk hari kiamat atau datangnya hari kiamat itu kapan ya. Karena itu untuk menunjukkan bahwasanya ilmu manusia itu terbatas ya, dan Allah akan merahasiakan sebagian daripada ilmunya ya. Jadi tidak semuanya diberitahukan kepada manusia. Namun di sini tanda-tandanya akan diperlihatkan. Baik, selamat datang Indra Setio ya. Indra, selamat datang ya Mas ya. Langsung diikuti materinya. Baik.
Itu tadi dalilnya. Coba ini mau Bapak cek ini ya, Diki Irwan. Mana suaranya Diki Irwan coba. Oke, baik. Nah, coba Bapak cari yang ya Nanda Ishaqi. Selamat datang. Coba Mustafa Kamal, mana suaranya Mustafa Kamal? Belum muncul. Nah, yuk. Alhamdulillah. Oke, semangat. Langsung dilanjut ya. Inna sa'ata la atiyatul la riba fiha walakinna aktsaran nasi la yu'minun ya. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang, tidak ada keraguan tentangnya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Anak-anakku ya, yang namanya segala sesuatu yang belum terjadi itu banyak manusia yang kemudian tidak beriman ya. Kebanyakan tidak beriman, di situ disampaikan seperti itu ya, karena belum kelihatan. Tapi ya berapa saja ya di dalam Al-Quran yang telah disampaikan bahwasanya besok akan terjadi demikian satu persatu menunjukkan kebenarannya ya, dan terjadi. Nah ini oleh karena itu kiamat juga akan terjadi. Nah kalau di sini dikatakan bahwasanya kebanyakan manusia itu tidak beriman ya, kita sebagai muslim ya patut menguatkan keimanan kita tentang kiamat itu akan datang. Nah seperti itu. Baik, peristiwa hari kiamat, peristiwanya itu macam-macam ya. Kita lanjutkan pada halaman 9 ya. Macam-macam yang terjadi, peristiwanya ngeri sekali karena semua akan dihancurkan.